أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Makanya salah satu budaya atau salah satu kebiasaan yang disebutkan oleh Al-Quran bahwa kita itu melakukan rihlah, kul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-An'am. Hendaknya kita siru fil ard, bertebaran di muka bumi, kalian mengelilingi dunia, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab, membinasakan orang-orang yang telah mendustakan agama Allah. Orang-orang yang mendustakan agama Allah. Dan ini adalah sebuah contoh ketika kita melakukan perjalanan, minimal kita bisa perjalanan kita itu bukan sekedar rekreasi, bukan sekedar jalan-jalan, tapi memang bermakna untuk kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, "Fafirru ilallah." Berlarilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan sebuah kata berlari yang menunjukkan hendaknya kita senantiasa bergegas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunda-tunda. Ketika Allah memberikan kesempatan, maka marilah kita gunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melakukan kemaksiatan, jemaah sekalian, ketika kita melakukan kemaksiatan, apa perintah Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kalau kita manusia, kalau kita melihat saudara-saudara kita melakukan kemaksiatan, pasti ada rasa terbesit di hati kita menyalahkan mereka. Ada misalnya teman kita, misalnya main perempuan pacaran misalnya, atau minum minuman keras, pasti ada rasa bahwa kita menyalahkan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Penyayangnya menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk menyambut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah sangat menyayangi hambanya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa innallaha mughir, sesungguhnya Allah itu memiliki sifat cemburu. Wa ghairatullah, dan salah satu sifat cemburu Allah ketika seorang hamba itu mendatangi kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan kembali. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kecemburuan Allah itu melebihi kecemburuan orang tua kepada anaknya. Kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang orang tua, seorang ibu kepada anaknya. Dan itu mengingatkan kepada kita ketika kita melihat kisah-kisah terdahulu di dalam surah Al-Fajr ini, menyebutkan tentang bagaimana orang-orang terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita azab, memberikan kita musibah. Karena kenapa? Karena perbuatan-perbuatan kita, karena apa yang kita lakukan, karena bagaimana kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin lebih banyak aktivitas keduniaan kita daripada akhirat kita. Mungkin kalau kita bandingkan jemaah sekalian, kalau Abu Darda ini memiliki kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda. Dia ini adalah orang yang berlebih-lebihan dalam tanda kutip. Dia berlebih-lebihan dalam ibadah. Istrinya dia tidak perhatikan, dia berpuasa, kalau malam dia sholat malam terus, dan seterusnya. Kemudian ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat, kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna 'alaika haqqun. Inna li nafsika 'alaika haqqun wa inna li rabbika 'alaika haqqun wa inna li ahlika 'alaika haqqun fa'ati kulla haqqin haqqahu. Kata beliau bahwa sesungguhnya jiwa kita ini punya hak, keluarga kita punya hak, tamu-tamu kita punya hak, dan Allah juga punya hak. Fa'ati kulla haqqin haqqahu, dan tunaikanlah setiap hak-hak mereka yang berhak untuk diberikan hak-haknya. Kalau sahabat yang mulia ditegur karena dia fokus untuk beribadah, bagaimana lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya yang hari ini dia tidak fokus beribadah. Dia tidak melupakan keluarganya, dia tidak melupakan urusan-urusan dunianya, malah dia lupakan urusan-urusan akhiratnya untuk urusan-urusan dunia. Bagaimana perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kita pagi sampai duhur kita kerja, sudah duhur lanjut lagi asar, kemudian kita tidak bisa meluangkan waktu kita yang mungkin berapa persen? Salat 15 menit, 10 menit kita tunaikan. Hadir di majelis ilmu kita malas-malasan. Bagaimana perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pantas saja, dan ini disebutkan oleh ulama kita, pantas saja kita dihidupkan pada hari ini. Kenapa kita tidak dihidupkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita tidak pantas hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan-perbuatan kita. Coba kita renung, kenapa kita hidup 1400 tahun setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita tidak hidup di zaman Nabi? Karena kita tidak pantas untuk bersanding dengan Nabi. Perbuatan-perbuatan kita bagaimana dibanding dengan perbuatan-perbuatan sahabat dan perbuatan-perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat ini jemaah sekalian, ayat 5 sampai 8 ini mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita senantiasa fokus untuk memperbaiki diri kita. Jangan kita fokus untuk menyalah-nyalahkan orang lain, jangan kita fokus untuk memberikan cap kepada orang lain. Cukuplah para ulama yang berbicara, cukuplah orang-orang alim yang memberikan penjelasan yang mana benar, yang mana baik, yang mana salah, yang mana kemaksiatan dan seterusnya. Adapun kita sebagai awam, maka hendaknya kita memfokuskan diri kita selagi kita mengajak orang-orang dengan nilai-nilai kebaikan. Semoga